Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam peribadatan, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kepadamu Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus, sesembahan hidup kami yang sejati. Saat ini perkenankan kami datang ke hadirat-Mu, membawa segala kekurangan, dosa-dosa kesalahan kami. Bapa berkenan mengampuni dan melayakkan untuk kami masuk dalam peribadahan pada malam hari ini. Roh Kudus kiranya hadir menguasai pada kami, menjauhkan segala kuasa-kuasa di luar Kristus yang hendak mengganggu jalannya peribadatan kami. Semua peralatan yang kami perlukan, kiranya Bapa memberkati, semuanya boleh kami pakai berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan semua kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, hamba Bapak, Pak Wibisono, Pak Edi, Pak Toto, demikian juga Pak Sabdo, Pak Gunawan, Ibu Martini, Ibu Wilujeng, Bapak Abu Nadir, Bapak Hasani, Ibu Ratna, kiranya semua dalam penguasaan kasih Bapa. Demikian anak-anak kami, adik-adik kami yang menata multimedia, semuanya kami serahkan kepada-Mu, baik anak Odnil, anak Aveng, Yesa, kemudian saudara kami yang lain, Dimas, semuanya Bapak berkenan menuntun dan memberkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini hanya dalam kuasa dan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mas Bapak firman-Nya dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mbak Nujeng nanti yang doa pengakuan dosa, Pak Gun untuk doa pembukaan, Pak Edi yang doa syafaat dan penutup. Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Aleichem Shalom Bisem Yeshua HaMashiach. Segala puja-puji syukur kepada Bapa di surga yang memperkenankan kita untuk sampai di sini membangun ibadah untuk mengagungkan namanya. Bersama saudara kita di rumah, mari kita siapkan hati dan sepenuh hati kita akan memuliakan namanya. Kita agungkan dan kita rindukan hadiratnya yang kudus, karena di sanalah kita mendapatkan kekuatan dan kesejahteraan. Kita agungkan namanya, kurindukan hadirat-Mu Tuhan.
marilah kita sungguh-sungguh tidak melewatkan kesempatan ini untuk menggapai hadiratnya yang kudus. Oleh karena itu, segala beban dosa dan kekurangan kita, mari kita aturkan, kita akui, kita sadari bahwa kita orang berdosa, agar kita layak menembah kepada Tuhan Yesus malam ini. Kita ungkapkan dosa kita ini melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Bila kita telah menyadari betapa dosa kita banyak, kesalahan, maka mari kita mau ditahirkan agar kita layak mengampirinya ya. Karena hadiratnya yang kudus, sehingga kita juga harus kudus. Kita ungkapkan melalui Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah membuang yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang merah. Kita mohon pengampunan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati Bapa, perkenankan kami pada malam hari ini bersama saudara-saudara kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh Bapa, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu satu persatu sehingga kami sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu terhadap kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan daripada-Mu. Namun Bapa, kedatangan kami tidak membawa kebaikan kami. Kami datang dengan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan. Melalui setiap ucapan, tingkah laku, perbuatan kami yang tidak berkenan terhadap anak, terhadap suami, terhadap orang yang dekat dengan kami, lebih-lebih terhadap Engkau. Untuk itu Bapa,
Perkenankan kami pada malam hari ini. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Kiranya Bapa layakkan pada malam hari ini kami untuk membangun ibadah. Demikian juga Bapa, ruangan yang kami pakai, kiranya Bapa kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Demikian juga Bapa, saudara-saudara kami yang Bapa pakai pada malam hari ini, kiranya Bapa sendiri yang akan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dengan segala permohonan kami untuk ibadah kami pada malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan di tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bagi yang dengan sungguh-sungguh mohon pengampunan, Allah tidak pernah nyukengi, memperlambat pengampunan itu. Tapi Tuhan segera akan memberikan pengampunannya. Oleh karena itu, mari dengan rasa syukur, rasa hormat, kita masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku bersama malaikat di surga kita bersukacita di hadapan Yang Maha Kudus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan film pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Angkat tanganku, angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa surgawi yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh syukur dan kerendahan hati kami kembali menghadap kehadirat-Mu, menyerahkan akan ibadah yang dipimpin oleh Pak Edi Mulyono selaku imam. Demikian pula yang pembacaan firman-Nya akan disampaikan oleh Pak Toto Wibowo, terlebih perenungannya akan diuraikan oleh Pak Wibisono. Kami mohon Roh Kudus campur tangan atas semuanya, sehingga yang terjadi adalah rancangan dan kehendak-Mu untuk memberkati kami semuanya, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing.
Demikian pula Pak Dwi Cahyono dan kami semua yang mendukung, kiranya Roh Kudus memimpin kami sehingga ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Demikian kami berdoa berserah kepada Yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menerima firman-Nya, saudaraku. Marilah kita sambut firman ini dengan penuhkan bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air surga-Mu. Haus akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita telah diberikan firman di dalam Roma 8 ayat 28. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu mari kita mohon tuntunan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkenan memberikan firman yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk mencerna, menafsirkan, terlebih-lebih mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa-kuasa jahat yang hendak menyimpangkan firman ini, kami usir dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Begini firman-Nya, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.
Shalom alaikum bisam Yeshua Masya. Shalom bisam Yeshua Masya. Damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati, menyertai dan memimpin hidup kita, dan dengan sukacita mari kita datang ke hadirat-Nya untuk memuji muliakan nama-Nya. Kekasih-kasih Kristus, firman malam hari ini sangat jelas sekali bahwa di dalam setiap kehidupan manusia, sebagaimana firman di Roma 8 ayat 28 tadi, disebutkan di situ bahwa ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Namun kita harus tahu, walaupun janji Allah ini turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang dipilihnya, bagi orang-orang yang dikasihnya, tentunya prosesnya tidak senyaman atau semudah, sesimpel yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Pokoknya kalau Tuhan sudah memilih saya, pasti saya nanti akan diberkati, pasti saya akan dibuat enak, pasti saya akan didatangkan damai sejahtera saat itu juga. Bukan gitu. Mari kita bercermin orang-orang yang dipilih Allah. Salah satunya contoh bagaimana Yusuf. Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Yakub. Dia memiliki saudara di situ, 11 saudaranya. Karena Yusuf ini adalah anak kesayangan, sehingga ini diperlakukan istimewa oleh ayahnya, oleh orang tuanya, menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Bahkan dengan mimpi-mimpi yang disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya, mengatakan bagaimana Yusuf itu sama dengan diberatkan sebagai orang gila. Masa orang tua suruh menyembah dia? Katanya saudaranya kan seperti itu. Dengan iri hati, dengan ketidaknyamanan ini atas perlakuan orang tua terhadap Yusuf, mengakibatkan Allah memprosesnya ini, walaupun Yusuf adalah orang yang sudah dipilih Allah dengan berbagai macam-macam cara. Bagaimana ketika Yusuf mendatangi saudaranya? Niat saudaranya sudah busuk untuk menghabisi Yusuf. Namun saudaranya mengingatkan agar tidak dibunuh. Tapi dia dimasukkan sumur. Apakah orang yang dipilih Allah ini harus seperti ini? Kan gak enak ini. Dia disiksa, dimasukkan sumur. Setelah dimasukkan sumur, dijual. Ada seorang pedagang, dijual dia menjadi budak. Dijual lagi ke Mesir, menjadi pembantu. Ya toh, difitnah, dimasukkan penjara, dilupakan oleh orang-orang yang sudah ditolong Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf di dalam penjara? Dia bisa menebak mimpi dari juru minum dan juru makanan itu. Tepat sekali. Tapi ketika hal yang baik ini dilakukan Yusuf, orang yang sudah dikasih kebaikan ini melupakan Yusuf. Sehingga pada akhirnya pun suatu saat ini sudah dilupakan lama, berjalan lama, baru ada mimpi Fir'aun yang semua orang tidak bisa menebak, hanya Yusuf yang diberi karunia Allah, sehingga Yusuf dipercaya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Apakah proses ini mudah? Ya kalau kita cerita seperti ini kan hanya kayaknya begitu saja. Tapi apa yang dialami Yusuf, pergumulan Yusuf saat itu begitu berat. Demikian juga
kita lihat Daud, gitu. Dan sudah dipilih Allah akan menjadi raja, apalagi jadi raja. Tidak, Yusuf pun butuh proses waktu sekian tahun baru menikmati janji Allah. Daud pun juga gitu, butuh proses sekian tahun baru merasakan janji Allah dia menjadi raja. Demikian juga kita, orang-orang yang dipilih Allah. Tentunya di dalam perjalanan kehidupan iman kita ini ya tidak mulus-mulus saja. Pasti halangan, rintangan, cobaan, godaan Allah berikan kepada tiap-tiap orang yang dipilihnya. Ini untuk diproses, untuk dibentuk supaya dia menjadi sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah. Teladan ini pun sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, mengalami hidup sebagai manusia, diolok, dihina, diejek, disiksa, bahkan sampai mati dibunuh. Semuanya demi untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga para rasul, para nabi diproses, dibentuk dengan seperti itu. Karena ini tadi kita harus ingat bagaimana Roma 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, yaitu yang mengasihi Dia. bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil atau yang dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita adalah salah satu dari orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, kita harus siap mengalami ini. Untuk mendapatkan suatu kebaikan, pasti akan ada proses. Proses yaitu ini tadi, untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa seturut dengan kehendak Allah. Makanya kita harus sadar akan keberadaan diri kita. Namun kadang-kadang ketika kita berhasil di dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita diberkati, kita kadang-kadang lupa bahwa ini sebenarnya adalah campur tangan Allah yang membuat kita berhasil. Namun kita kadang-kadang lupa mengatakan bahwa itu adalah hasil karya saya, itu hasil dari keringat saya, itu hasil dari kepandaianku, itu hasil dari pekerjaanku. Kita melupakan Tuhan yang ikut campur dalam segala hal ini. Nah, ini sering terjadi karena ketika diri kita ini terlebih lagi ya, kesuksesan duniawi ini yang sering menggelapkan kita, yang sering membutakan kita, yang sering kita melupakan Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat dunia ini. Orang ini mudah lebih sering melupakan Allah dan menyombongkan diri dan mengatakan bahwa itu adalah hasil karyanya sendiri, hasil pekerjaannya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Ya, dari kita tidak boleh mengatakan dalam diri kita, dalam hati kita, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku menjadi kaya. Jadi sebetulnya ini harus kita bangun jauh-jauh. Tetapi haruslah engkau ingat akan Tuhan Allahmu, sebab Dialah. Jadi sebab Tuhan sendiri. Dialah yang meneguhkan perjanjian yang sudah diikrarkan dengan sumpah pada nenek moyang seperti sekarang ini. Karena ini adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya diingatkan sekali di dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Pak Nadir silakan dibaca. Ulangan 8 ayat 17 dan 18.
Ulangan 8 ayat 17 dan 18 yang demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Artinya ini kita sudah dilegur di sini. Diingatkan oleh Tuhan, ya, ketika kita merasakan keberhasilan di dalam hidup kita, ya, keberhasilan di dalam usaha kita, keberhasilan di dalam setiap pekerjaan kita, ataupun apa yang kita lakukan ini terwujud, supaya kita ini tidak menyombongkan diri, tapi harus mengakui, diingatkan oleh Tuhan tadi. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, dalam hati kita, aku bisa memperoleh ini karena kekuasaanku. Ini kadang-kadang yang terjadi. Aku bisa menjadi seperti ini karena kekuatanku. Ini harus kita hindarkan. Tetapi ayat 18 Pak Nadir, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dijelaskan ya. Jadi ini tanpa campur tangan Tuhan, tanpa rencana Tuhan, tanpa kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia tidak akan terjadi. Karena semua yang ada di dalam bawah bumi ini, di atas bumi, di bawah langit ini, ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kepada setiap manusia. Karena kita harus ingat, supaya hidup kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan, supaya hidup kita tidak jatuh di dalam keangkuhan, merasa bahwa diri paling bisa, merasa diri paling mampu. Kita diingatkan melalui firman Ulangan 18:17 ini. Ini adalah semata-mata karena kasih Allah, karena kemurahan Allah yang Dia sudah mengikat perjanjian kepada nenek moyang kita. Dilanjut Pak Nadir. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jelas sekali. Kalau Tuhan Allah ini tidak ingat perjanjian terhadap nenek moyang kita, tentu kita akan dibiarkan. Tentu kita tidak akan disertai. Tentu kita akan, ya sudah, sakarpe kita sendiri. Dan saya yakin kalau kita berjalan hanya menurut kemauan kita sendiri, kalau toh pun bisa berhasil, tidak akan ada kepuasan hati. Kalau toh pun kita ini sukses, tidak akan ada kedamaian. Karena belum tentu yang kita kerjakan untuk meraih kesuksesan ini pun akan sesuai dengan kehendak Allah. Banyak contoh-contoh yang terjadi di negara kita. Dan yang harus diketahui semata-mata, orang berbahagia, orang bersukacita tidak diukur dari berapa banyak harta bendanya. Orang merasakan damai sejahtera tidak dinilai dari seberapa banyak uangnya, kekayaannya. Tapi orang bisa merasakan damai sejahtera, sukacita ketika hatinya ini ada jalinan kasih berpaut dengan Tuhan dan sesama. Kalau orang sudah berpaut pada Tuhan, dia ini akan bisa mengucap syukur. Dia akan bisa menerima segala keadaan apapun juga, tanpa menyalahkan lingkungan, orang lain, Tuhan, atau siapapun juga. Tetapi yang ada adalah ucapan syukur di dalam kehidupannya. Entah itu ketika dia mengalami sukacita, ketika dia mengalami pahit, ketika dia mengalami kegetiran, dia tetap memandang Kristus. Karena itu sekali lagi
kita sebagai orang-orang pilihan Allah, di dalam kita melakukan pelayanan pun ini, jika pelayanan kita berhasil, jika banyak jiwa-jiwa dipilih, dipanggil, ini juga bukan karena kita, tetapi karena campur tangan Allah Bapa di dalam karya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita melalui hikmat yang diberikan pada kita, entah melalui perkataan, entah melalui talenta mujizat, entah melalui talenta penglihatan, entah talenta pendengaran. Semua ini adalah karena kasih dan karunia pemberian Allah. Ini supaya kita juga menyadari, supaya kita tidak menyombongkan diri akan karya Allah yang diberikan pada kita, para anak-anak yang dipilihnya. Demikian juga ketika pelayanan kita yang sudah kita sampaikan, ya, yang sudah kita lakukan ini ditolak, sekali lagi ditolak, kita pun jangan sakit hati. Sebab Yesus pun sendiri datang ke dunia dengan menyatakan mujizat yang begitu besar yang sudah dilihat oleh banyak orang. Apa mereka bisa menerima semuanya? Tidak. Mereka pun menolak, bahkan sampai membunuh Tuhan Yesus, sampai menyalibkan Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Ketika pelayanan kita berhasil, kita jangan membanggakan diri. Ketika kita pun ditolak, ya jangan bersedih hati. Tetapi kita harus terus memandang Tuhan Yesus. Karena Allah mengendaki ketika pelayanan kita ditolak, Allah mengendaki proses iman dalam diri kita, agar kita semakin koreksi diri, agar kita semakin mau mendekatkan diri, agar kita semakin mau mengandalkan Kristus, bukan akal budi kita sendiri. Kalau ini ada dalam diri kita, kita pun akan merasakan sukacita, kita pun akan merasakan damai sejahtera, karena Allah yang bekerja, karena Allah yang campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengakui bahwa semuanya ini hanyalah campur tangan Tuhan, untuk mengakui bahwa semuanya ini adalah karunia Tuhan. Kan firman-Nya mengatakan, akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mbak Ratna, Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Akulah Dia dalam segala waktumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini yang penting. Kalau supaya jalan kita, pelayanan kita, atau apapun yang kita kerjakan ini seturut dengan kehendak Allah, berarti kita harus datang pada Dia. Kita serahkan apa yang kita akan lakukan, dan kita akui. Hanya karena pertolongan Dia, hanya campur tangan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang akan kita kerjakan nanti. Apa yang kita rencanakan akan terjadi jika ini frekuensinya, gelombangnya sudah sama dengan gelombangnya Kristus. Jalan kita pasti akan dibawa ke dalam jalan yang lurus, pasti akan dibawa ke dalam jalan sukacita, pasti akan dibawa ke dalam jalan kedamaian, bahkan akan ada berkat yang bisa kita rasakan dalam diri kita. Makanya Tujuh mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Coba Pak Rana dilanjutkan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Terus takutlah akan dan jauhilah kejahatan. Inilah kuncinya. Ketika kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan ini adalah campur tangan Tuhan, ya, ini berarti kita harus belajar merendahkan diri. Kita harus merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa, ya. Ini harus kita akui.
Diulang Mbak Rana. Janganlah engkau menganggap Dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kuncinya di sini. Kita bisa mengakui semuanya ini karena karya Tuhan. Ya, kalau kita merasa diri kita ini tidak bisa apa-apa, ya, tidak merasa diri kita yang paling pinter, ya, tapi kita merendahkan diri. Di dalam kita merendahkan diri akan tumbuh rasa takut akan Tuhan. Artinya kita takut salah. Pikiran kita kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan nanti salah. Ya, kalau ini sudah ada dalam diri kita, pasti kita akan hidup untuk menjauhi hal-hal yang dilarang Tuhan, hal-hal yang membuat kita dosa, hal-hal yang membawa kita kepada kejahatan. Ini pasti kita akan dimampukan untuk melakukan semuanya ini. Nah, kalau ini sudah ada, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 8 begitu. Artinya ketika ini kita lakukan sungguh-sungguh, tubuh kita ini disembuhkan. Artinya apa? Kita tidak memiliki rasa sakit hati, kita tidak memiliki rasa dendam, kita tidak memiliki rasa iri hati, ya enggak? Kita tidak memiliki rasa sombong, kita tidak memiliki rasa yang paling wah. Nah, kalau ada dalam tubuh kita sehat, aliran-aliran dalam darah kita, aliran-aliran roh yang ada dalam diri kita akan menumbuhkan ion-ion positif, pikiran-pikiran positif yang mengarahkan diri kita untuk bisa mengarah kepada Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan, karena janji Tuhan tadi di Roma 8 ayat 28 bahwa Dia akan turut bekerja. Allah akan bersama-sama dengan kita ketika kita memiliki rencana, memiliki rancangan yang baik yang seturut dengan kehendak Allah. Tetapi kalau rancangan di luar rancangan Allah, berarti Allah nggak mau ikut, ya. Rancangan kejahatan, rancangan dosa, Allah nggak ada di situ. Ya, yang ada adalah kuasa jahat, kuasa dosa, kuasa iblis. Nah, kita bisa menjauhkan dari semuanya ini kalau kita ini mau tadi nih, mau mengakui bahwa hanya karena campur tangan Tuhan, hanya karena kasih Allah yang bekerja di dalam diri kita, kita akan dimampukan itu untuk melakukan itu dengan mau terus merendahkan diri, mau mendekat pada Allah untuk hidup takut, hormat kepada Allah dan menjauhi kejahatan, maka damai sejahtera Kristus akan bisa kita rasakan. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan kita disuruh bergembira di dalam Tuhan. Kalau hati kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Kita pun disuruh menyerahkan hidup kita, kita pun disuruh percaya kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, Allah ini akan memberikan hak kita seperti siang. Kebenaran kita seperti terang ini akan diberikan oleh Allah. Karena itu mari kita berusaha. Apapun yang kita lakukan dengan hati yang bergembira karena Tuhan. Di Mazmur 37 mulai 4-6 Pak. Ayat 4-6. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi di sini ada kunci ya. Kalau kita menginginkan apa yang ada di dalam hati kita, syaratnya yang tadi, kita harus bergembira karena Tuhan, bergembira dalam Tuhan. Artinya bagaimana?
Tuhan ini akan memberikan apa yang diinginkan hati kita ketika apa yang kita minta ini selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau yang kita minta ini hanya untuk kepuasan daging kita, Allah nggak mau. Tapi kalau yang kita minta ini hanya untuk kemuliaan Kristus dengan memuaskan roh kita, karena Allah adalah roh, ini Allah akan bersuka cita memberikan ini. Kita akan dibuat bergembira, kita akan dibuat berhasil kalau apa yang diinginkan hati kita ini kita lakukan seturut dengan kehendak Allah. Jadi bukan karena aku tak bergembira dengan Tuhan Yesus, apa sing tak jaluk pasti dikasih. Tidak seperti itu maksudnya. Kalau hal-hal yang bertentangan dengan Allah, walaupun sampean bergembira hati ini, ya tidak akan diberikan, apalagi itu hanya untuk kepuasan daging dan hawa nafsu. Justru itu ya, kalau itu diberikan bukan dari Allah. Karena hal-hal yang duniawi ini, ingat ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, gimana? Ya toh, ketika Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, ditunjukkan kemewahan dunia, gimana katanya? Ya, kalau Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepada iblis itu, maka segala kekayaan duniawi akan diberikan, kan? Berarti kekayaan duniawi punyanya iblis. Jadi makanya hati-hati ketika kita di hidup kita hanya berorientasi hanya untuk kepuasan dan kekayaan duniawi, ini hati-hati ya, hati-hati sekali. Jangan-jangan iblis ini sudah membisiki hati kita, menipu hati kita ya. Ini yang harus hati-hati. Makanya kita bisa bergembira dengan apa yang diinginkan oleh hati kita, Tuhan akan memberikannya ketika apa yang kita buat gembira, ketika apa yang kita minta ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terus Pak Gur, 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jelas ya? Tuhan Yesus akan bertindak, akan melaksanakan rencananya ketika kita mau menyerahkan. Segala rencana kita, segala apa yang kita pikirkan, ya, segala apa yang ada di dalam kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Allah kita pasrahkan. Apapun kita pasrahkan, Tuhan nanti akan milih yang akan diberikan ini yang mana. Karena kita kadang-kadang nggak tahu yang kita minta ini seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Ya kita pasrahkan saja dengan percaya sungguh-sungguh bahwa Allah yang turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Allah akan bertindak. Berarti di sini Allah akan bekerja, Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Terus ayat 6 pun terakhir. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Coba ini, luar biasa sekali karya Allah. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh, ketika kita mau percaya pada Dia, Allah akan bertindak dan memberikan berkat tadi, memberikan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang, gitu ya. Nah, coba. Kalau kebenaran kita seperti terang itu, apa yang bisa menghalangi? Enggak bisa, malah akan dilihat oleh banyak orang. Hidup kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita hidup di dalam kebenaran sehingga Kristus di situ. Hak kita pun akan diberikan pada siang seperti siang. Enggak ada menghalang-halangi. Kalau siang hari bagaimana? Dibandingkan dengan malam hari, dibandingkan dengan kegelapan. Justru kalau pada malam hari kegelapan tidak ada cahaya, kita bisa jatuh tersandung.
Tapi kalau kita jatuh tersandung, kita pun tidak tahu apa yang akan menyebabkan kita tersandung tadi. Tapi kalau siang, kita akan tahu. Seandainya pun kita akan tersandung, kita tahu di situ. Kita pun mungkin bisa akan melewati, akan menghindarkan semuanya itu. Karena itu sekali lagi, mari firman Tuhan ini mengajar kita saat ini, mengingatkan kita agar kita ini belajar merendahkan diri, mengakui Tuhan bahwa dialah yang campur tangan dalam setiap kehidupan manusia. Dengan mau kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Itulah firman malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Saudaraku, malam ini kita mendapatkan pencerahan kehidupan kita, sehingga dalam menghadapi kehidupan yang semakin menakutkan ini, semakin mengkhawatirkan ini, Allah turut bekerja bersama kita. Oleh karena itu, janganlah takut, datanglah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Allah akan campur tangan terhadap kehidupan kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk merendahkan diri di hadapannya. Amin. Kita akan masuk ke syafaat dan penutup, namun sebelumnya kita tanggapi dahulu firman-Nya sambil mempersembahkan persembahan kita. Kita angkat pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Dikala kami berlomba dalam iman kami untuk setia kepadamu, banyak tantangan, banyak halangan yang terus merintangi keadaan kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, firman-Mu yang luar biasa malam ini, Bapa menjanjikan kepada kami ingin turut bekerja, menyertai kehidupan kami, sungguh menguatkan hati dan iman kami, sehingga kami tidak takut dan tidak khawatir lagi dalam kami menapai sisa kehidupan ini,
sehingga kami yakin akan sampai waktunya bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selanjutnya izinkanlah kami memanjatkan doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk persekutuan yang Bapa Yosok di kota-kota Jawa Timur, di Jakarta, di Ambon, di Makassar, dan di Yogyakarta. Penyertaan-Mu selalu kami mohon. Bekerjalah di sana melalui para imam soko guru yang ada, sehingga mereka terus dikuatkan menjalankan tugas-tugas pemberitaan kasih setiamu kepada dunia. Para imam yang Bapak utus, Bapak berkati satu persatu beserta keluarga masing-masing. Bahkan di mana ada para hamba-Mu yang Bapak paringi karunia roh, Bapak bekerjalah di sana. Melalui para hamba ini, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami teringat untuk gereja-gereja-Mu. Bapak juga berkati para pendeta, para pengerja, penatua, diakon, dewan parokinya, sehingga tetap dapat menggembalakan domba-domba yang saat ini sedang mengalami kebingungan atas pandemi, atas goncangan-goncangan alam ini, agar mereka mendapatkan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Suto Handoyo. Di detik-detik ini, masa krisis ini, Bapak ampuni dosa-dosanya, keluarganya Bapak kuatkan, sehingga perjalanan Bapak Suto Handoyo menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang sepuh, Bapak berkati, sehingga mereka tetap dapat menjalankan tugas. Selanjutnya kami berdoa untuk negeri ini ya Bapak, di bawah pimpinan Bapak Jokowi, akan membawa bangsa ini lebih bertobat, lebih mengenalkan kehendak Allah, sehingga damai sejahtera bagi bangsa ini boleh terwujud, dan Bapak berkenan dan memampukan Presiden Jokowi beserta pembantunya, para pembantunya di pemerintahan, Pak Menteri, Gubernur, Bupati sampai di daerah, mengendalikan keadaan bangsa ini menuju bangsa yang Bapak berkenan mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami juga persembahkan persembahan kami. Kiranya juga Tuhan berkenan berkati, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk mengagungkan, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Yang kurang sempurna, kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan. Kami tutup ibadah kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.